Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wasiran min amri. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sallallahu syahidul kailaniyah wa mawsusan li jami'il masyayikh wa usulihim wa furu'ihim. Saghira wa kabira nadara wa tayna makan wa syarikil ardina wa ghaibiha bariha wa bahriha inna Allah ta'ala karim badihi wa sya'irahu wa yanawir dhara'iyahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alayna wa ala dalabidina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wal dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah paham ya, sudah mengerti tentang apa itu tasrif, apa itu sigot ya. Sigot ya. Karena di dalam tasrif itu sigot ada berapa sigot? Paling banyak. Dalam tasrifan ada berapa sigot? 13 apa 16? Atau 11? Sigot pertama dalam tasrifan itu apa? Fi'il. Yang kedua fi'il mudhari'. Bukan lihat kitab kailaninya, lihat kitab tasrifannya. Bawa kitab tasrifan. Pokoknya jangan sampai ditinggal ya. Pokoknya kalau bawa kitab ini, bawa kitab tasrifan. Karena itu prakteknya ya. Ini mau mati ini bubur. Dari hidupin. Hidupkan biar kamu nulisnya itu tidak kegelapan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya di dalam kitab ini selain kita menulis tentang definisi istilah, juga kita harus banyak memperhatikan yang namanya praktek atau ya terapan dari kitab ini. Karena kitab itu hak lillahi ta'ala. Kitab tasrif itu ini adalah kitab yang satu-satunya kitab tasrif di dunia yang dikarang oleh Indonesia, oleh ulama Indonesia. Kitab tasrifan yang kecil itu, yang sampean pegang itu mendapatkan apresiasi dari ulama internasional. Karena kenapa? Karena bisa menyusun terapan ilmu sorof secara praktis dan mudah bagi para pemula. Siapa pengarangnya? Syekh Ali Maksum. Syekh Ali Maksum yang berasal dari Jombang, Jawa Timur. Kitab tasrif itu karyanya ulama Jombang, namanya Syekh Ali Maksum, Jombang. Yang aslinya itu orang mau belajar sorof, orang mau belajar sorof,
itu harus pakai kitab yang begitu sulitnya kayak ini. Kemudian untuk mempermudah kepada para pemula, Syekh Ali Maksum merumuskan kitab yang ini. Satu ini kitab Sorof, ini lagi kitab tasrif. Ini kitab tasrifnya orang Arab nih, namanya Tasrif Az-Zanjani. Ini kitab tasrifnya. Disuruh baca para pemula, bingung lagi. Sudah tulisannya keriting-keriting, gak ada harkatnya. Lalu kemudian untuk mempermudah para pemula belajar ilmu tasrif, maka dirumuskan suatu rangkuman, suatu rumus yang dimana itu mudah dibaca dan dihafalkan oleh para pemula. Lalu diciptakan yang namanya kitab Al-Amfilah At-Tasrif, karya Syekh Ali Maksum Jombang. Ulama itu heran itu dulu itu. Baru tahu bahwa isinya sorof yaitu yang kecil itu. Seluruhnya. Faidahnya luar biasa, sehingga meskipun kitabnya kecil, tipis dan murah kan? Berapa ribu itu cuma? Tapi dia mendapatkan pengakuan ulama internasional. Makanya ulama-ulama Indonesia itu banyak ya, yang alim-alim alama, dan bahkan itu diakui oleh dunia. Banyak. Dan ada yang namanya Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Khotib Minangkabau, Syekh Yasin Padang Sumatera Barat. Iya kan? Ada Syekh Mahfud Termas. Itu sebanyak ulama-ulama Indonesia yang memiliki keilmuan yang di atas rata-rata, bahkan diakui oleh dunia. Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bahkan Syekh Hasyim Asy'ari itu, yang meneliti Syekh Hasyim Asy'ari adalah Carol Smith dari Jerman. Ngaji dari Jerman ke Jombang. Dulu nggak ada pesawat, ngaji ke Jombang. Orang mana? Jerman. Benih orang gentungan di sini, barang di sini. Dekat kan ya? Kalau ulama-ulama dulu, kalau ngaji itu kemana? Imam Syafi'i, orang mana? Irak. Belajar kemana? Khorasan. Mana? Iran. Antar negara. Sudah antar negara. Menetap di mana? Mesir. Jadi ulama itu, namanya ulama, banyak ngajinya, banyak perjalanannya. Bukan ulama karbitan, bukan ustaz karbitan. Ngaji ke internet, ngajinya ke Syekh Google. Qala Allah Ta'ala kullu bid'atin dhalalah. Ulama dulu itu bukan asal Google. Makanya betul sekali. Bahkan yang mengarang tasrif pertama kali, yang mengembangkan tasrif pertama kali, ini sama, yaitu Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali, yang membuat gagasan pembukuan ilmu tasrif atau ilmu sorof. Itu siapa? Namanya Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali? Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali ini adalah seorang tabi'in yang berada di masa kepemerintahan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali inilah yang menggagas ilmu alat
yaitu ilmu nahwu pertama kali. Dulu belum ada ilmu sorof, belum jadi ilmu. Dulu udah ada ilmu tasrifan, belum ada. Yang ada adalah ilmu nahwu. Isinya apa? Isinya ya ilmu sorof dan ilmu nahwu digabung menjadi satu dulu. Melalui isyarahnya siapa? Melalui isyarahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa kok dinamai ilmu sorof dan ilmu nahwu? Itu kok dinamai nahwu? Karena kita itu orang yang belajar ini harus memperbanyak yang namanya contoh. Sering-seringlah mencontoh. Jadi ilmu nahwu itu bukan ilmu yang ada di angan-angan. Jadi langsung terapan. Artinya baru dapat teorinya lalu kita praktekkan. Makanya di dalam kitab Kailani jangan sampai kitab Kailaninya lepas dari tasrif. Itu maksud. Kita lanjut, ini kalau bahas sejarah ini panjang banget. Sangat panjang. Makanya ini sedikit ya. Makanya ulama itu kalau nanti banyak sejarah. Banyak cerita-cerita ulama, bahkan beberapa keanehan ulama yang mengarang kitab. Beda dengan orang sekarang ngarang buku jual dapat properti, sudah luar biasa. Ya kan? Kalau ulama dulu lillahi ta'ala dapat properti tidak. Ulama itu memiliki karya diakui internasional. Kalau sekarang jadi jurnal internasional. Ya kan? Kalau ulama dulu jadi kitab tasrifan dijual paling 5.000. Tapi mereka yang mengarang itu sangat ikhlas. Itu menunjukkan bahwa yang mengarang itu sangat ikhlas. Karena ikhlas yang mengarang, maka ketika perkataan itu berasal dari hati, maka akan sampai kepada hati yang lain. Ikhlas. Masih ada motifnya. Membuat sesuatu ada motifnya. Memang perkataannya baik, tapi ada motif di belakangnya. Istri sulit akan sampai ke dalam hati. Makanya ingin mengatakan sesuatu harus berasal dari hati yang tulus. Agar supaya apa? Diterima dengan tulus. Begitu pula orang kebalikannya, mengatakan tak tulus, maka akan diterima secara tidak tulus. Wallahu a'lam. Ini ngajar sampean ini ikhlas atau tidak ikhlas, wallahu a'lam bisawab, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting saya ngajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa askannahu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa aqadu alaina bi barakatihi bid darain. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dari awal. Alam ketahuilah olehmu annat tasrifa, kepada sesungguhnya adapun tasrif. Alam ketahuilah olehmu. Sudah dimaknai kan ya? Jadi saya bacanya agak cepat. Annat tasrifa, kepada sesungguhnya adapun tasrif, istilah ini, nama tasrif. Fil lughati, menurut bahasa, at-taghyiru adalah berubah atau perubahan. Ghayyara yughayyiru taghyiran, perubahan. Perubahan dari apa? Perubahan dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain. Perubahan dari suatu bentuk kepada bentuk yang lain. Perubahan dari suatu hari kepada hari yang lain. Itu namanya tasrif. Wa fis sina'ah, dan adapun tasrif menurut istilahnya orang
ahli sorof. Apa itu tahwilul aslil wahidi? Tahwilul aslil wahidi ialah memindah satu asal ila amsilatin mukhtalifatin kepada bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Beberapa bentuk yang berbeda-beda. Ada apa itu tujuannya? Lima anin maqsudatin, karena ada makna yang diinginkan. Untuk mencari makna yang diinginkan. Sebagaimana yang sudah ditulis kemarin ya. Sudah ya. Jadi siwat itu kemarin sudah ada berapa? Tahwilu aslin wahidin, satu bentuk dirubah menjadi bentuk lain. Ada berapa bentuk? Fa'ala, fi'il madhi, yaf'ulu, fa'lan, wa maf'alan, fahuwa. Sin dhamir itu bukan masuk kategori. Fa'ilun, si fa'il, wa dzaka, maf'ulun, maf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Isim A ada berapa? Ada 13 ya? Ada 13. Apa saja? Ada 13. Nanti saya terangkan apa itu fi'il madhi, apa itu fi'il mudhari', apa itu fi'il amar. Karena itu kalimat fi'il. Kalimat fi'il itu cuma ada 3. Apa saja? Fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Fi'il madhi adalah kata kerja. Kata kerja atau kata kejadian yang telah dilakukan, yang telah terjadi. Suatu kejadian yang sudah terjadi. Sudah terjadi. Makanya ini berpengaruh kepada KTP. Kok bisa Ustaz? Kok berpengaruh? Ayo udah percaya. KTP-nya apa? Menikah dan sudah menikah. Beda kan? Ini kameramen ini. Tahu ini. Kan ya, di dalam KTP kita kan ada namanya menikah. Artinya dalam status pernikahan. Berbeda dengan sudah menikah. Alias apa? Pernikahannya telah lewat. Sekarang jomblo lagi. Makanya di status pernikahan di KTP itu kan ada menikah, sudah menikah. Itu kan konsepnya fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Karena kenapa? Karena fi'il madhi adalah suatu kata yang menunjukkan kejadian atau pekerjaan yang sudah dilakukan atau sudah terjadi. Berbeda dengan fi'il mudhari'. Apa fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' itu adalah kata kerja atau kata yang menunjukkan arti kejadian atau pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Makanya pengaruhnya sama KTP beda kan, sudah status pernikahan, status menikah, berarti orang tersebut dalam status pernikahan, sedang dalam status pernikahan, berarti tidak bercerai. Berbeda dengan KTP sudah menikah, alias apa? Pernikahannya sudah selesai, sudah terjadi, sekarang tidak. Nah, ini konsep fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Nah, kalau sekarang ini apa? Sedang belajar. Berarti konsepnya fi'il mudhari'. Kalau tadi yang belajar sama saya tadi sudah belajar.
Makanya dalam ayat Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu walahum adzabun alimun bima kanu yaktibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Sebelumnya khatamallahu ala qulubihim. Sebelumnya ayat itu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, sawa'un 'alaihim a anzartahum, sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik kamu peringatkan ataupun tidak kamu ingatkan, tetap mereka lah tidak beriman. Alasannya kenapa kok tidak mau beriman, tak mau percaya? Karena menggunakan fi'il madhi. Mas Allah itu setelah ayat itu menggunakan fi'il madhi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun azim. Apa alasannya mereka meskipun dinasehati tidak ingat, dikasih pelajaran tidak mau beriman? Gara-gara apa? Gara-gara khatamallahu, menggunakan sigot fi'il madhi. Allah telah apa? Telah menutup mata hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim, menutup mata hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan Allah telah menutup telinga mereka. Wa ala absarihim, dan menutup mata mereka. Ghishawatun, di atas mata mereka atau di depan mata mereka, ghishawah, tutup. Sehingga perkara kali ini namanya, tahu, ingat, kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Artinya apa? Artinya seburuk apapun yang diomongkan orang terhadap apa yang kita cintai, tetap kita nilai baik. Begitu pula kalau orang kafir, kalau sudah kadung, sudah melekat pada hatinya kekufurannya, maka kekufurannya tetap dianggap baik. Nah, di antara orang-orang yang tak mau bertaubat adalah orang-orang yang tak menyesali terhadap perbuatannya. Kastana, duh saya menyesal. Ini min alamati mautil qalbi. Di antara tanda-tanda matinya hati, adamul huzni ala ma fata, tidak sedih terhadap keburukan yang telah ia perbuat. Oleh tak abajang. Ya, bisa dikira. Di hatinya ada rasa, tidak ada rasa apa? Tidak ada rasa susah. Ini termasuk tanda-tanda kematian hati. Nah, sampai desam, padahal ilmu sorrof, ya. Jadi ini bahasanya khatamallah, telah Allah tutup, berarti kupingnya sudah yang asalnya terbuka, tertutup. Pada orang yang dicintai, ruang colok, nama pada colok pasar, mulutnya mulut pasar, alias cangkem elek. Tapi karena kita memiliki rasa cinta kepadanya, tetap dinilai baik. Sejelek apapun benda di hadapan orang yang menyukainya, sejelek apapun benda yang ada di hadapan orang yang mencintainya, pasti akan bernilai baik. Tetap akan ternilai cantik meskipun itu hanya sepeda ontel.
Ya enggak? Katanya orang yang ahli seni, sepeda ontel itu bagi orang desa. Apa sepeda ontel? Bagi orang yang punya nilai seni, wah. Iya kan? Iya kan? Tidaklah tekak sepeda ontel itu sudah karangan. Tapi karena mereka memiliki cara pandang tersendiri terhadap hal tersebut, maka akan memiliki penilaian yang berbeda. Biarpun istri saya itu begitu, tapi karena dia itu adalah yang saya cintai, maka dialah yang tercantik di dunia. Maka begitu. Begitu, harus begitu. Ya meskipun tidak sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan ya. Lalu kemudian tsummal fi'lu. Kemudian fi'il itu imma tsulatsiyun wa imma rubai. Adapun fi'il itu ada kalanya terdiri dari 3 huruf, ada kalanya terdiri dari 4 huruf asli. Nah, ini keterangannya. Fi'il itu terkadang terdiri dari 3 huruf, terkadang terdiri dari 4 huruf asli. Ini, perhatikan tasrifan masing-masing. Yang dimaksud dengan yang namanya tsulats itu, coba perhatikan fi'il madinya. Mulai dari bab 1 sampai bab 6. Pasti itu awalnya itu ada berapa huruf? 3 huruf. Ada 3 huruf. Itulah yang disebut dengan 3 huruf asli. Paham ya? 3 huruf asli. Nah, ketika fi'il madi itu namanya huruf asli. Apa? Huruf dasar ya, namanya huruf dasar. Contoh, nasoro, huruf dasarnya adalah nun, sod, ro. Ya kan? Doroba berarti huruf dasarnya doroba. Ya kan? Itu namanya 3 huruf dasar. Ada yang 4 huruf ada. Kalau tidak percaya, setelah bab ke-6 dari fi'il tsulats mujarrad. Di situ ada yang namanya fa'lala, ada dahroja. Nah, di situ dahroja. Ya, dahroja. Ada berapa? 4. Dal, ha, ro, jim. Ya enggak? Dahroja. Ada berapa? 4. Itu namanya rubai. Jadi kita langsung praktek. Itu yang namanya rubai. Jadi yang kita pelajari untuk saat ini adalah tsulats. Jadi kalau kita ringkas, singkatnya begini. Oh, ini yang tadi ya. Sebentar sekali ya. Sudah isya ya. Kalimat fi'il atau kalimat lah, sebenarnya kalimat ya ini ya. Kalimat fi'il dalam tasrif, dalam tasrif itu dibagi 2. Yang pertama adalah tsulats. Yang kedua adalah rubai. Apa artinya tsulats? Tsulats itu adalah kalimat yang huruf dasarnya ada 3 huruf. Ada 3 huruf asli. Ada 3 huruf. Contohnya seperti apa? Nun, shad, ro ditulis nasoro ya. Dot, ro, ba, itu bacaannya
mim. Tulis bacaannya alima. Iya nggak? Ha, sin, nun. Bacaannya ha, sun. Ini yang namanya huruf dasar. Ini contoh tok ya. Ini contoh. Nah, ada yang terdiri dari rubai. Apa? 4 huruf dasar. Contohnya dal, ha, ro, jim. Apa artinya? Apa bacanya? Da, ro, ja. Dal, ha, ro, jim. Ada berapa? Ada 4. Ini namanya sulasi. Ada yang rubai. Fi'il ada yang sulasi, ada yang rubai. Sudah, hafalin aja, nggak usah dipikir. Fi'il ada berapa? Ada 2. Apa saja? Sulasi, rubai. Sulasi apa? 3 huruf dasar. Rubai 4 huruf dasar. Selesai. Nah, masing-masing ini contohnya nasoro ya, yang paling mudah. Rubai contohnya roja. Nah, kemudian dari masing-masing yang sulasi dan rubai ini dibagi menjadi 2. Apa? Pertama, mujarrad, tak ada tambahan. Yang kedua adalah mazid, ada tambahan. Artinya gimana? Kalau mujarrad, fi'il madinya terus 3, tidak lebih. Fi'il madinya 3. Nah, yang fi'il sulasi namanya apa? Namanya berarti sulasi mujarrad. Nah, sulasi mujarrad itu yang di depan sendiri, tasrifan. Mulai dari depan sendiri fa'ala yaf'ulu fa'lan sampai kepada hasibayah sibu husbanan. Ada di situ. Itu paling terakhir. Ada berapa halaman di situ? Pasti awalnya itu 3 huruf semua. Ya enggak? Mulai dari hasibayah sibu. Kok apal Ustaz? Iya, karena saya itu apal itu tahun 97 dulu. Lagi loh. Belum lagi. Nah, di sini kita mempelajari tentang fi'il sulasi mujarrad. Apa artinya? Sulasi artinya apa? Terdiri dari 3 huruf dasar. Dikatakan mujarrad karena tak ada tambahan. Berapa bab ini? Ada 6 bab. Ini awal. Nanti ini kalau saya jelaskan semua, ada mazid namanya. Mazid itu ada berapa? Ada 3. Ruba, huma, si, sudasi. Maksudnya bagaimana? Gini rumusnya. 3 huruf asli ditambah 1 tambahan sama dengan 4. Itu loh maksudnya. Humasi apa? 3 huruf asli ditambah 2 sama dengan 5. Sudasi bagaimana? Sama. 3 huruf asli ditambah sama dengan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Huruf aslinya contohnya seperti ini. Fa, a, la. Ya. Ditambah alif setelahnya fa. Menjadi fa'ala. Atau ditambah hamzah menjadi
af'ala. Huruf dasarnya sebenarnya cuma fa, ain, lam. Ditambah berapa? 1. Ditambah apa? Hamzah atau ditambah alif. Begitu pula ini. Hurufnya cuma aslinya, contohnya cuma fa, a, ditambah 2. Ditambah apa? Ditambah alif dengan ta. Contoh apa? Ifta'ala. Fa'ala ditambah alif ditambah ta. Jadinya apa? Ifta'ala. Ada berapa berarti sudah? 5. Kalau ini contohnya seperti apa Ustaz? Sama, kita ambil kata dasar fa'ala ditambah apa? Alif, sin, ta. Jadi bagaimana Ustaz? Jadi maksudnya begitu. Jadi ada huruf dasar fa'ala semuanya, fa, ain, lam. Cuma ada tambahan. Yang pertama 1 tambahan, yang kedua ada 2 tambahan, yang ketiga ada malah 3 tambahan. Ini yang dimaksud dengan tsulati. Huruf dasarnya ada 3, kemudian ditambah. Ada yang ditambah 1 menjadi 4, namanya rubai. Kalau ditambah 2 namanya khumasi. Kalau ditambah 3 namanya sudasi. Nah, sekarang bab yang pertama adalah di dalam tasrif. Di dalam tasrif itu bab yang pertama adalah sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad sudah diperhatikan, bisa diperhatikan di tasrifnya. Pasti awal dari bab itu pasti fa'ala yaf'ulu. Pasti fa'ala lah. Pokoknya fa, ain dan lam. Maksudnya itu apa? Itu adalah wazan. Apa namanya? Wazan. Apa namanya? Wazan alias timbangan. Pokoknya hafal dulu dah. Yang penting hafal dulu. Apa itu yang di atas sendiri? Wazan. Pokoknya yang ada fa, ain dan lam itu namanya wazan. Wazan itu adalah kalimat yang ada fa-nya, ada ainnya, ada lam secara berurutan. Fa, ain dan lam secara berurutan. Untuk apa Ustaz wazan itu Ustaz? Untuk dicontoh. Apanya yang dicontoh? Harkatnya. Harkatnya yang dicontoh. Contoh begini. Makanya diawali dengan bahasa gini. Fa'ala. Terus kemudian mulu. Wazan, fungsi wazan itu adalah 1. Meniru apanya? Harkatnya ditiru. Terus setiap dari urutan dari tasrif itu ditambah apa? Tambahannya juga urutan kedua ditambah apa? Ya, berarti tambah ya juga urutan kedua. Contoh kita mau menasrif nun shot ro, kan ya? Bagaimana? Di awal nun shot ro juga diharokati apa? Fathah semua. Ro. Terus kemudian urutan kedua ditambah apa? Ya, berarti begini kan? Harkatnya sama. Sama dengan apa? Sama dengan yang di atas. Berarti gitu kan? Terus ditiru terus. Setelah itu lan. Berarti tulisannya harus sama dengan wazan. Apa? Pasti begini. Sama tidak? Sama. Pasti sama. Makanya dalam ilmu tasrif itu cuma melihat, tiru, hafalkan, selesai. Jadi intinya ilmu tasrif itu apa? Hafalkan, tiru, pelaksa. Kasih contoh.
Semuanya Ustaz. Bisa Ustaz di contoh yang lain? Ya bisa. Semuanya saya suruh nasrif sampean. Sampean sudah hafal Nasrani suruh Nasron? Sudah hafal? Coba hafal, hafalkan, baca Nasrani suruh Nasron. Suruh Nasron wa mansuron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun min surun. Jelas tahu kan? Sekarang saya ubah qatala sama dengan nasoro. Qatala yaqtulu qatlan wa maqtalan fahuwa qatilun wa dzaka maqtulun uqtul la taqtul maqtalun maqtalun miqtalun. Sama harkatnya, cuma hurufnya yang berbeda. Bisa yang lain Ustaz? Bisa. Contohnya qosoda sama dengan nasoro. Contoh qosoda yaksudu qasdan wa maqsadan fahuwa qasidun wa dzaka maqsudun uqsud la taqsud maqsadun maqsadun miqsadun. Ini contoh ya. Huruf yang lain banyak. Dakhala yadkhulu dakhlan wa madkhalan fahuwa dakhilun wa dzaka madkhulun udkhul la tadkhul madkhalun madkhalun midkhalun. Sama, cuma membiasakan. Makanya membiasakan diri. Jadi ilmu tasrif itu adalah hafalkan, kedua adalah tiru, kemudian praktek untuk bisa pembiasaan. Jadi antara wazan dan mauzun ini tidak boleh berbeda. Apanya yang tidak boleh berbeda? Baik dari susunan harkatnya itu berurutannya harus sama, ya, dan setiap tambahan dari setiap kalimatnya juga harus sama. Urutan kedua ditambah iya, ya berarti ya tambahannya iya. Urutan ketiga di belakang dibaca fathah, berarti ya juga fathah. Tapi ini urusannya ilmu nahwu. Yang penting ini nanti mansoron. Kalau urutan keempat qatala, urutan keempat maqtalan, urutan keenam adalah qatilun. Ya sama. Kan tinggal begitu. Saya buat huruf. Contoh. Saya buat huruf ya. Hamzah, mim, lam. Urutan pertama bacaannya amah. Hamzah, mim, lam. Bacaannya amala. Urutan kedua ya mulu. Ya kan? Urutan keenam amilun. Setelahnya fahu berarti amil. Urutan ketiga amlan ila akhiri. Tiru cuma. Nanti kan di situ kan ada ya amalan itu ya. Kenapa maksudnya nanti kita akan di urutan ketiga ini nanti khusus urutan ketiga. Urutan ketiga dalam tasrif itu banyak versinya. Banyak versi wazannya. Tidak cuma satu fa'lan. Apa? Tidak cuma versi fathah sukun. Ada versi yang fathah. Contohnya amala ya'mulu, amalan. Yang tengah fathah. Ada versinya. Tapi apakah versi-versi ini dihafalkan? Nanti. Yang penting tahu nasrif. Yang penting tahu nasrif dulu. Yang aneh-aneh nanti dulu lah. Nanti saya takut santri-santrinya helak semua nanti. Aneh-aneh semua. Helak berat ini nanti. Nah, belum diajarin bina ya? Belum diajarin bina ya? Tapi yang penting bukan bina rumah tangga. Ini beda ini nanti. Bina rumah tangga itu nikah ini. Bina ya, nanti ada yang namanya bina. Kita sudah kenal yang namanya apa kemarin? Sigot ya, sigot ada 13 sigot. Paling banyak dalam tasrif ada 13 sigot. Sudah jelas semua. Kemudian di dalam ilmu tasrif juga diajarin kita untuk mengenal
bina. Apa bina? Bina itu adalah hurufnya. Nih, huruf dasarnya itu namanya bina. Huruf dasar dalam sebuah kata itu namanya bina. Contoh, bangunan rumah ini terbuat dari bata. Iya kan? Ada bataku, ada yang bata merah, ya. Ya, itu namanya bina. Unsur-unsurnya kalimat itu namanya bina. Apa unsurnya? Ya nun, ya sod, ya ro. Itu namanya bina. Jadi, apa bedanya nanti Ustaz? Nanti karena ada perbedaan huruf yang khusus, maka nama binanya menjadi berubah. Contoh, non sod ro. Pokoknya begini, untuk menentukan bina mudah. Bisa memperhatikan apa? Hurufnya itu bisa memperhatikan yang mananya ini. Kalau tidak ada hamzah, tidak ada wawu, tidak ada ya, tidak ada alif, dan tidak ada yang namanya huruf yang sama alias huruf bertasydid. Maka namanya bina sahih. Namanya bina sahih. Berarti nasoro adalah bina sahih. Kenapa? Gak ada hamzahnya, gak ada wawunya, gak ada ya-nya, gak ada alifnya, gak ada tasydid. Makanya dikatakan bina apa? Sahih. Nanti kita akan belajar bina ada berapa Ustaz? Ada banyak. Bina ada 7. Nanti saya jelaskan. Sudah jam berapa? 18.47 Ustaz. Oh, masih 18.47 ya, masih kurang ya. Kita lanjut kepada bahasan bina. Jadi sigot sudah ngerti ya? Sigot sudah paham ya? Sudah hafal ya? Sigot ya? Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar mim, fahuwa isim dhamir. Setelah itu fa'ilun isim fa'il, wadaka isim terus maf'ulun isim maf'ul, uf'ul fi'il la taf'ul, maf'alun isim zaman isim makan, mif'alun isim alat. Coba baca lagi. Fa'ala fi'il madhi. Bismillahirrahmanirrahim. La fi'il madhi yaqulu bil mudhari fa'lan masdar wa maf'alan masdar mim fa huwa isim dhamir, fa'ilun isim fa'il, wa dzaka isim isyarah, isim maf'ul, mul isim fi'il amar, la taf'ul fi'il nahi, maf'alun isim zaman, maf'alun isim makan, mif'alun isim maf'alun itu maf'alun isim zaman, maf'alun isim makan, mif'alun isim alat. Lagi dari depan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala fi'il madhi yaqulu fi'il mudhari fa'lan masdar wa maf'alan masdar mim fa huwa isim dhamir, wa dzaka isim isyarah, maf'ulun isim maf'ul, uf'ul fi'il amar, la taf'ul fi'il nahi, maf'alun isim zaman, maf'alun isim makan, mif'alun isim lagi ya. Lanjut kepada bina. Sebelumnya kasih kaidah dulu ya. Sebelum kita belajar bina, kita belajar kaidah dulu. Suatu rumus kaidah. Apa itu? Kaidah antara wazan dan mauzun harus sama. Ya, kaidahnya ya. Kaidah. Apa kaidahnya? Kaidah wazan harus sama dengan
dengan mauzun. Contoh ya. Contoh. Nasoro wazannya adalah, tinggal merubah, nunnya rubah fa, sodnya rubah ain, rohnya rubah lam. Apa berarti? Berarti wazannya adalah fa'ala. Contoh saya lagi. Alima wazannya adalah fa'ila. Tinggal merubah apa? Sama tadi. Ainnya rubah fa, terus lamnya rubah ain, mimnya rubah lam, harkatnya samakan. Berarti wazannya adalah fa'ila. Ya enggak? Terus ini contoh. Ini kaidah wazan. Terus lagi. Hasuna. Wazannya adalah fa'u. Pasti. Sudah kan? Iya. Contoh lagi, saya kasih contoh lagi. Yansuru wazannya adalah, ingat, ya tetap di depan. Yang penting nun shot ro-nya ubah fa, ain dan lam. Berarti wazannya yansuru adalah yaf'ulu. Kalau ya lamu wazannya adalah yaf'alu. Tinggal apa? Ya bukan berubah. Ya, terus fa, ain, lam, harkatnya samain. Yaf'alu. Yan suruh ya fa, ain, lam, samakan harkatnya. Inilah yang disebut dengan kaidah wazan. Jadi antara wazan dan mauzun itu harus sama. Wazan harus sama dengan mauzun. Contoh ini lagi. Contoh. Sirun. Wazannya adalah fa'ilun. Pasti fa'ilun. Karena kenapa? Pasti nunnya rubah fa. Ya, alifnya tetap. Sodnya rubah ain. Terus ro-nya rubah lam. Jadinya fa. Mansurun. Wazannya adalah maf'ulun. Pasti. Iya enggak? Pasti. Karena kenapa? Karena antara wazan dan mauzun harus sama. Sudah ngerti? Sudah ngerti ini? Sudah ngerti nggak ini? Sudah ngerti nggak? Insya Allah nanti dipraktekkan ya. Kapan prakteknya? Di ujian. Kapan ujiannya? Bukan ujian tapi ulangannya. Di ulangan. Kemudian nanti kita, karena ini sudah agak malam, kita cukupkan pada hari ini karena untuk pembahasan bina nanti agak lagi nanti. Ada bab tersendiri. Yang penting sekarang kita sudah paham apa yang disebut dengan wazan, apa yang disebut dengan mau. Untuk apa nanti itu, Ustaz? Fungsinya nanti untuk apa, Ustaz? Nah, begini fungsinya. Kalau sampean sudah kebiasaan mentasrif, sampean itu nemu huruf, ayo baca. Kataba apa katibun? Katibun karena mirip nasirun. Iya kan, ada alifnya ini kan? Iya enggak? Iya enggak? Iya. Kalau begini jelas. Karena kenapa? Karena sudah biasa mentasrif. Meskipun tanpa diharkati pun kita sudah tak. Karena kenapa? Karena biasa mentasrif. Coba ada biasa nasrif. Mau dibaca apa ini? Miktubun. Ila akhiri. Kan begitu kan? Karena kenapa? Karena tidak ada kebiasaan nasrif. Gak ada gambaran di sini. Makanya bagi teman-teman sudah
Makanya nanti ketika malam Ahad ya, nanti sebelum saya datang, kita sudah biasa membaca tasrif terlebih dahulu. Bukan gurunya yang datang dengan kameramen duluan ya. Jadi murid duluan baca tasrifan dulu. Mau datang ataupun tidak, tapi sampean sudah melaksanakan tugas. Apa tugasnya? Baca tasrifan aja. Baca saja, tidak usah hafalan, baca aja bab 1. Pertemuan yang akan datang bab 2 sampai bab 6 aja. Kalau saya belum datang sampai bab 6. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan nasra yansuru nasran madda yamuntu maddan wa maddan wa zayamsu waswan amala ya'mulu amalan ila akhirih. Sauna yasunu saunan, itu sampai saya hafalan semua itu. Daraba yadribu darban wa daraban farra yafirru farran ila akhirih. Banyak kan? Sara yasiru sayran, sara yasri sirayatan, yasara yasiru yusran ila akhirih. Banyak itu. Ada semuanya. Nanti saya akan memberikan petunjuk kepada sampean apa maksudnya dari semua ini. Ada tujuannya, ada. Maka nanti orang alim sulit. Makanya torikohnya apa? Kalau torikohnya ingin alim, dia cari yang sulit. Kalau dah ingin yang alim, dia pilih torikoh satunya yang mudah. Apa itu? Ya dah alim, alias orang bodoh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini dijadikan ilmu yang barokah untuk kita semua. Untuk praktek, besok kita praktek wazan mausud ya. Ingat ya, praktek wazan mausud. Ingat ya, besok akan saya kasih praktek wazan mausud sekaligus juga praktek yang namanya mengenal sigot. Nanti saya akan buat lafaz, tebak sendiri sigotnya ini sigot apa. Sigot, ingat ya, sigot, bentuk kata dalam. Nanti besok kita akan kita uji bagaimana cara mengenal sigot. Selesai itu dengan wazan, sudah selesai di situ, akan pada pembahasan berikutnya yaitu bina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.